Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jangan sok misterius. Kalau kau punya nyali, lawan aku dengan adil. Sueyu mendengus dingin. Jelaslah dia mencoba memprovokasi Su Han agar berhenti menggunakan teknik menenangkan sebelumnya. Metode itu terlalu aneh dan terlalu misterius. Sueyu yakin dia bisa menahannya, tapi dia masih sangat jijik. Akan lebih baik jika dia bisa memprovokasi Su Han agar tidak menggunakannya. Dan Su Han tidak mengecewakannya. Baiklah, mari kita bertarung secara adil. Nyata, mata Sueyu berbinar, dan sambil mendengus dalam hati, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kalian semua boleh mengambil hadiahnya. Aku pergi dulu. Geng Jin berbicara sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya, dan botol giok lainnya terbang keluar dan mendarat di kepala Su Han dan Sueyu. Itu masih pil reinkarnasi 9 revolusi. Geng Jin berkata, tapi terakhir kali, hanya 1, dan kali ini, 3. Setelah mendengar ini, ia menyadari bahwa tidak ada yang istimewa di wilayah salju. Lagi pula, meskipun benda ini berharga, ia tidak akan bisa memurnikannya bahkan jika ia mendapatkannya. Tujuan utamanya tetap perintah hukuman mati. Banyak orang percaya bahwa fungsi kekebalan hukuman mati Kolosseum hanya untuk menghindari kematian 1 kali saja. Faktanya, hanya mereka di Sueyu yang berpartisipasi dalam duel sepanjang tahun yang mengetahuinya. Hukuman mati dapat dibeli. Kekuasaan yang mengeluarkan perintah hukuman mati juga mengizinkan transaksi semacam ini. Mereka tidak peduli siapa yang memiliki perintah pengampunan mati, mereka hanya peduli apakah itu asli atau palsu. Kalau pengampunan ini ditinggalkan di luar, mungkin tak ada nilainya, seperti iga kambing. Namun di kota yang kacau, tapi itu tak ternilai harganya. Seseorang yang memegang pengampunan dapat dibebaskan dari hukuman mati 1 kali jika ia kalah dalam duel di arena. Di kota kekacauan, jika Anda memegang perintah kebebasan kematian, maka bahkan jika Anda menghadapi krisis apapun, Anda dapat menggunakan perintah kebebasan kematian untuk memanggil orang kuat agar turun seketika dan melenyapkan krisis tersebut bagi Anda. Di kota yang kacau, peran perintah hukuman mati sangatlah besar. Dengan cara ini, nilainya jauh lebih besar daripada ramuan seperti pil reinkarnasi 9 revolusi. Konon katanya pernah ada yang menawarkan 1 miliar kristal ilahi untuk membeli surat perintah pembebasan kematian. Tapi pada akhirnya, saya tidak membelinya. Apa indikasinya? Tidak ada yang mau menjual. Tidak, sekalipun 1 miliar kristal ilahi, itu tetap tidak cukup untuk membeli surat perintah pembebasan kematian. Eliksir tingkat atas tingkat 4 yang normal hanya berharga puluhan juta kristal ilahi. Baru setelah mencapai tingkat 5 atau lebih, harganya benar-benar akan melebihi 100 juta. Berapa banyak pil kelas 4 yang dapat Anda beli dengan perintah pengecualian kematian ini? Sedangkan untuk wilayah salju, mereka hanya butuh 2 pertempuran lagi untuk memperoleh pengampunan dari kematian. Tentu saja, dia tidak menganggap serius pil reinkarnasi 9 revolusi. Namun jika dibandingkan, mata Su Han sedikit lebih cerah. Dia punya banyak uang, tetapi kekurangan sumber daya. Pengampunan hukuman mati tidak banyak memberi pengaruh padanya. Pertama-tama, dia tidak akan tinggal di kota kekacauan terlalu lama, dan dia juga tidak akan terus berduel di arena. Selama dia mencapai tujuannya, dia akan segera pergi. Kedua, di bawah alam dewa, hampir tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Bahkan jika dia benar-benar mendapatkan perintah pembebasan hukuman mati, Su Han tidak bisa menggunakannya. Bagaimana dengan uang hasil penjualannya? Sejujurnya, itu tidak masalah. Bagi Su Han, itu hanya gerimis. Namun, ramuan, terutama ramuan tingkat tinggi, adalah barang favorit Su Han. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, pil reinkarnasi 9 revolusi tingkat 4 kelas atas ini tidak diragukan lagi merupakan sumber daya terbaik untuk kultivasi. Dia tidak bisa menyempurnakan kelas 5.
Kemanjuran obat-obatan kelas 4 yang lebih rendah dan kelas menengah akan jauh lebih kecil. Sesuatu seperti pil reinkarnasi 9 revolusi adalah yang paling cocok. Apakah Anda sangat menyukai pil ini? Sueyu melihat mata Su-han yang cerah dan segera berkata, berikan aku hidupmu, dan aku bisa membakar beberapa lagi untukmu. Su-han menggelengkan kepalanya sedikit, bahkan tidak berpikir untuk memperhatikan Sueyu. Ratusan miliar. Pada saat ini, suara geng Jin terdengar lagi. Ada aturan baru yang tersembunyi di arena. Tahukah kamu? Su-han tertegun, saya tidak tahu, Tuan Geng, tolong beritahu saya dengan jelas. Jika kamu bisa mengalahkan orang yang kamu lawan, semua kemenangan beruntun yang dimilikinya akan menjadi milikmu. Geng Jin tersenyum dan berkata, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Mata Su-han berbinar, dengan kata lain, wilayah salju ini telah memenangkan 98 pertandingan berturut-turut. Jika aku bisa mengalahkannya, itu berarti aku telah memenangkan 104 pertandingan berturut-turut. Ya, Geng Jin mengangguk, orang-orang yang dikalahkannya lebih lemah darinya. Jika kau bisa mengalahkannya, itu berarti kau juga bisa mengalahkan orang-orang yang pernah dikalahkannya. Wajar saja kau bisa menambah rentetan kemenangannya dengan rentetan kemenanganmu. Su-han tiba-tiba mengerti. Dia benar-benar tidak tahu aturan ini. Ketika dia datang ke kota kekacauan di kehidupan sebelumnya, meskipun dia belum pernah memasuki arena, dia pernah mendengarnya. Pada saat itu, tidak ada aturan tersembunyi seperti itu. Jika kau bisa membunuhku, selain sumber daya ini, kau juga bisa langsung mendapatkan pengampunan dari kematian. Sueyu pun ikut angkat bicara. Suaranya serak dan dia tersenyum sinis, seolah-olah dia sengaja mencoba merayu Su-han. Jelas saja, dia sangat yakin bisa membunuh Su-han. Jadi begitulah. Su-han menarik napas dalam-dalam, kalau begitu, aku harus menganggapnya serius. Apakah hukuman mati tidak ada gunanya? Bagi Su-han, hal itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi ini terjadi di kota kekacauan. Saya khawatir banyak orang yang bersedia membayar harga mahal untuk perintah pengecualian kematian ini. Misalnya, Bill. Dia sangat kuat. Geng Jin berkata pada Su-han lagi, hati-hati. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Geng. Su-han mengepalkan tinjunya lagi. Geng Jin ini tampaknya berusaha untuk memenangkan hatinya, tetapi Su-han tetap menjaga jarak darinya. Tidak perlu bersikap sopan kepada orang yang benar-benar dekat dengan Anda. Apakah kamu siap? Melihat sejumlah besar hadiah mengambang di kehampaan, wilayah salju tampaknya tidak mampu menahannya lagi. Su-han tersenyum tipis dan berkata pada Sueyu, tolong ceritakan kata-kata terakhirmu. Sueyu tertegun sejenak, dan butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak, aku benar-benar mempermalukanmu. Apa kau mengabaikan kata-kata Tuan Geng? Tentu saja saya mengingat baik-baik pengingat Tuan Geng. Su-han mengangkat matanya dan berkata dengan tenang, tapi di mataku, alam dewa sejati hanyalah sampah, bahkan jika kau telah mencapai puncaknya. Kata-kata ini disampaikan dalam suara yang hanya Sueyu yang bisa mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya Su-han menunjukkan sikap sombong seperti itu di arena. Kau sombong sekali. Raut wajah Sueyu berubah muram. Ambil tindakan. Su-han berkata dengan tenang, aku hanya memberimu satu kesempatan untuk menyerang. Kalau begitu kamu mati. Sueyu meraung, dan kekuatan kultivasinya meledak. Tak seorang pun bisa melihatnya bergerak, tetapi sejumlah besar titik cahaya seputih salju memancar dari tubuhnya dan melayang lurus ke arah Su-han. Sekilas, titik-titik cahaya itu tampak seperti kepingan salju. Saking banyaknya, hampir menutupi seluruh arena. Dan Su-han akhirnya mengerti mengapa nama lelaki tua itu adalah wilayah salju. Jelaslah bahwa Sueyu tampaknya tidak menganggap serius Su-han, tetapi dia juga tidak bertindak sombong. Titik-titik cahaya seputih salju ini jelas merupakan teknik rahasia terkuatnya. Meskipun belum mendekat,
Suhan masih bisa merasakan semburan aura dan tekanan yang kuat dari titik-titik cahaya tersebut. Setiap titik cahaya yang meledak kemungkinan besar dapat langsung membunuh seorang kultivator di bawah alam dewa sejati bintang 2, dan di sini ada puluhan ribu kultivator seperti itu. Suhan berpikir dalam hati, siapapun yang bisa memenangkan 98 pertandingan berturut-turut, sungguh tidak mengandalkan keberuntungan saja. Saat dia tengah memikirkan hal itu, pedang pocang muncul. Pedang penghancur telah terintegrasi ke dalamnya. Suhan tidak mengatakan omong kosong. Ayunkan pedangnya, potong saja. Tidak ada bunga yang cantik, tidak juga benda-benda mewah. Ayunkan pedang dan tebas. Hanya wilayah salju yang menanggung beban serangan paling berat, yang dapat merasakan bahwa pada saat Suhan mengayunkan pedangnya, kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus dari Suhan. Kekuatan ini dengan cepat meluas ke lengan, lalu sepanjang lengan, memasuki senjata suci pocang. Meskipun pedang pocang masih merupakan senjata abadi saat ini, dengan integrasi pedang penghancur, senjata itu masih dapat menahan kekuatan ilahi Suhan. Wow, ada seberkas cahaya yang memancar dari atas senjata ilahi pocang. Bukan satu, tapi 4. Putih susu, biru tua, merah menyala, dan hitam pekat. Perpaduan keempat sinar cahaya ini bagai pelangi yang indah, namun tidak berbentuk busur, melainkan memanjang lurus. 1 zang, 10 zang, 100 zang, 1000 zang. Mulia. Ketika panjangnya 10.000 kaki, pelangi 4 warna akhirnya berhenti. Saat berhenti memanjang, cahaya bilah pedang telah menyerbu ke dalam banyak titik cahaya seputih salju saat Suhan menebasnya. Beng! Saat menyentuh titik cahaya pertama, ia meledak dengan keras. Senyum sinis muncul di sudut mulut Sueyu. Kebodohan, apakah kau pikir satu tebasan pedang itu bisa mengakhiri teknik rahasiaku? Tidak, Suhan berkata dengan tenang, aku tidak pernah berpikir untuk mengakhiri teknik rahasiamu. Yang ingin kulakukan hanyalah menghancurkannya. Wow, saat dia selesai berbicara, kekuatan titik cahaya itu meledak seolah telah berubah menjadi substansi. Dengan mata telanjang, riak-riak dapat terlihat menyebar, tetapi riak-riak ini langsung terbelah dua oleh cahaya pedang. Ini hanya satu. Sueyu mendengus dingin, saya punya ribuan titik ledakan, bagaimana Anda bisa menghancurkannya? Kalau begitu, lihat saja. Suhan mengerahkan kekuatan kultivasinya, dan cahaya pedang terus berjatuhan. Bum bum bum, banyak titik cahaya meledak pada saat ini. Sejumlah besar kekuatan berubah menjadi riak-riak, mengepung dari segala arah, mencoba membungkus cahaya bilah dan kemudian menghancurkannya. Namun setelah penggabungan keempat kekuatan asli, bilah pemecah batas yang terbentuk tidak dapat dihancurkan begitu saja. Potong! Suhan berteriak. Saat dia meraung, kecepatan bilah pedang meningkat drastis, langsung memisahkan jalan dari pusat banyak titik cahaya. Pada saat yang sama, cahaya 4 warna menyebar, menyelimuti semua titik cahaya. Bum bum bum, banyak suara teredam terdengar dari arena. Banyak sekali orang yang matanya cerah dan penuh antisipasi. Tidak diragukan lagi bahwa level pertempuran ini adalah yang paling mendalam. Sama seperti sebelumnya, Suhan menyerang satu persatu, yang mengejutkan namun sangat membosankan untuk ditonton. Yang tidak mereka ketahui adalah jika Suhan mau, dia bisa membunuh seketika bahkan di daerah bersalju ini. Namun, jika aku terus melakukan itu, aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang bersedia bertarung bersamaku dalam pertempuran berikutnya. 1000 permainan tidak mungkin diselesaikan. Wow, keempat warna itu menyelimuti semua titik cahaya. Dan titik-titik cahaya itu terus meledak dalam warna ini. Itu seperti kembang api, menakjubkan dan indah. Sebuah jalan muncul di tengah titik cahaya. Suhan mengikuti jalan ini dan melangkah maju, tiba di depan area bersalju. Pupil mata Sueyu mengecil, tetapi tidak ada rasa takut. Alih-alih mundur, dia melambaikan tangannya dan meraih Suhan. Kubilang, aku hanya memberimu satu kesempatan untuk bertindak, kata Suhan ringan.
Setelah mengatakan ini, Su Han mengangkat jari telunjuknya dan mengetuk ringan, berhenti. Kebetulan saja pada saat itu semua titik cahaya runtuh, keempat warna berkumpul, dan cahaya pedang menyambar lurus ke bawah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Teknik menenangkan Su Han turun, dan cahaya pedang mengikutinya dari dekat. Kedatangan momen itu bagaikan seolah-olah Su Han tidak menggunakan teknik menenangkan apapun, tetapi Sueyu lah yang tidak dapat bereaksi sama sekali. Kelak, darah berceceran, dan tubuh Sueyu langsung terbelah menjadi dua bagian. Banyak orang masih menatap, seolah menanti kedatangan jiwanya. Namun betapa kecewanya orang-orang ini, hingga tubuh Sueyu jatuh ke tanah, tidak ada sosok yang muncul. Dia telah hancur total. Ini, bagaimana ini mungkin? Bahkan puncak dewa sejati pun mati di tangannya. Sueyu telah memenangkan 98 pertandingan berturut-turut. Seorang kultivator puncak alam dewa sejati biasa bahkan tidak bisa menandinginya. Ya Tuhan, kekuatan tempur macam apa yang dimilikinya? Di bawah alam ilahi, tidak ada yang bisa menandinginya. Puncak alam dewa Void, dia baru di puncak alam dewa Void, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan tempur sekuat itu? Sueyu, apakah dia benar-benar mati seperti ini? Apakah dia benar-benar tua? Atau apakah dia sengaja mengubah penampilannya? Dengan kekuatan tempur seperti itu, bagaimana mungkin dia baru berada di puncak alam dewa virtual sampai sekarang? Jika dia masih muda, maka dia benar-benar monster. Banyak sekali orang yang tercengang. Pertarungan tadi terlalu hebat dan terlalu cepat. Cahaya pedang Su Han menghancurkan semua titik cahaya, dan ketika Su Han tiba di depan Sueyu, dia membunuh Sueyu. Serangan dahsyat, kekuatan tempur luar biasa, dan kecepatan tak terlukiskan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan para petinggi dan orang-orang berkuasa pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkesiap. Sekali lagi, mereka teringat saat mereka berada di puncak alam dewa virtual. Dibandingkan dengan Su Han saat ini, ada perbedaan besar dan mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Terima kasih. Adapun Su Han, dia malah menangkupkan tinjunya ke arah mayat Sueyu, lalu melambaikan tangannya dan memasukkan hadiah itu ke dalam sakunya. Setelah membunuh Sueyu, Su Han telah memenangkan 6 pertandingan berturut-turut. Menurut maksud Gengjin, ditambah 98 kemenangan berturut-turut di tubuh Sueyu, artinya 104 kemenangan berturut-turut. Jika dia memenangkan lebih dari 100 permainan, dia akan mendapat hukuman mati. Siu, sungguh, seberkas cahaya terlempar dari Kementerian Kematian dan langsung menuju ke Su Han. Su Han menangkapnya dan melihat ke bawah. Itu adalah token perunggu. Tak ada kata-kata di situ, hanya kosong. Tetapi siapapun yang tinggal di kota kekacauan akan menyadari bahwa ini adalah pengampunan dari kematian. Terima kasih banyak. Su Han mengepalkan tinjunya. Awalnya dia berencana untuk menaruh benda ini ke dalam cincin Sumeru Putra Suci, tetapi setelah memikirkannya matang-matang, dia pun menaruhnya ke dalam cincin penyimpanan biasa. Kemungkinan besar ada kesadaran ilahi yang kuat tersembunyi dalam hal semacam ini. Dengan cara ini, lokasi Su Han dapat dilacak. Jika dimasukkan ke dalam cincin Sumeru Putra Suci, lokasi cincin Sumeru Putra Suci akan terbongkar. Ratusan miliar. Seseorang tiba-tiba berdiri di tribun. Kemudian, ratusan miliar, ratusan miliar, ratusan miliar. Semakin banyak sorak-sorai dan tepuk tangan datang dari tribun. Su Han bahkan bisa melihat bahwa kekuatan keyakinan muncul di atas kepala beberapa orang. Meski langka, mereka memang ada. Hahaha. Gengjin juga berdiri. Qianyi, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Tuan Geng, terima kasih atas pujianmu, kata Su Han. Masih ada 2 tahun lagi sebelum duel ini. Aku ingin melihat berapa banyak pertandingan yang bisa kau menangkan berturut-turut, kata Gengjin lagi. Su Han mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Di tengah sorak-sorai, Su Han kembali ke tempat duduknya. Tidak buruk, Suoying memuji.
Han Yunju menatap Su Han dan berkata, apakah kau sekuat ini? Kau melintasi dunia besar dan membunuh orang ini. Istri guru, Anda terlalu baik, kata Su Han sambil tersenyum. Aku tidak memujimu. Han Yunju mendengus, kau terlalu abnormal, ya. Cara apa yang bisa memberimu kekuatan tempur seperti itu? Aku bisa melihat dengan jelas bahwa kau tidak menggunakan kekuatan eksternal apapun. Semuanya adalah kekuatanmu sendiri. Hanya berdasarkan ini saja, aku khawatir tidak ada seorang pun di masa lalu dan sekarang yang bisa melakukannya. Mungkin 4 bintang besar dan 9 keturunan dewa bisa melakukannya, kata Su Han dengan rendah hati. Mereka, Han Yun tak kuasa menahan diri untuk mendengus dingin, mereka hanya sekelompok orang terkenal. Meskipun bakat mereka memang tidak rendah, mereka tidak pantas menyandang gelar itu. Untuk dikagumi seperti itu, mereka harus memiliki kemampuan mereka sendiri, kata Su Han lagi. Mereka memang sangat kuat, tapi sejujurnya, bahkan mereka pun tidak bisa mencapai apa yang kalian miliki sekarang dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kata Han Yunju. Su Han tidak mengatakan apapun lagi. Faktanya, ini benar. Tidak peduli seberapa kuatnya keempat putra bintang dan 9 keturunan dewa, mereka pada akhirnya hanyalah orang-orang dari jajaran bintang atas. Sebagian besar sarana yang mereka miliki berasal dari medan bintang superior. Sekalipun ada pasukan domain suci yang memberi mereka beberapa teknik rahasia, jumlahnya sangat sedikit dan kualitasnya jelas tidak terlalu tinggi. Lihat Su Han lagi. 9 tubuh utama, kultivasi ganda seni bela diri dan tubuh, darah berubah menjadi 9 hal murni, bayangan tertinggi 5 warna, kekerasan darah naga, minuman keras. Ada pula baju zirah ilahi untuk kultivasi dan pedang penghancur batas. Manakah yang dapat dibandingkan dengan keturunan 4 bintang besar dan 9 dewa besar? Mereka tidak berlatih seni bela diri dan latihan fisik. Yang mereka latih hanyalah seni bela diri. Transformasi darah menjadi 9 kemurnian adalah salah satu teknik rahasia teratas dari Tanah Suci, dan mereka juga tidak memilikinya. Bayangan tertinggi 5 warna adalah apa yang diperoleh Su Han setelah kesengsaraan surgawi, yang merupakan kesengsaraan surgawi yang beberapa kali lebih kuat dari kultivasinya sendiri. Bisakah orang-orang terpilih ini tertarik? Tentu saja tidak, karena mereka tidak dapat melakukan hal itu, maka sudah sewajarnya mereka tidak dapat mempunyai sarana seperti itu. Darah naga itu keras dan berasal dari Gunung Tiga Kaisar. Su Han selalu merasa bahwa ketiga kaisar itu pastilah eksistensi di luar galaksi Bima Sakti. Minuman keras telah ada sejak zaman kuno. Baju zirah ilahiyah kultivasi merupakan gabungan dari 4 tingkatan utama kultivasi. Pedang pemecah batas merupakan gabungan dari 4 kekuatan asli. Tak seorang pun memiliki semua ini kecuali Su Han. Secara keseluruhan, apakah aneh bahwa Su Han memiliki kekuatan tempur yang dimilikinya sekarang? Tentu saja tidak mengherankan. Dalam hal kekuatan mereka sendiri, jika mereka berada di level yang sama, bahkan 4 putra bintang besar dan 9 keturunan dewa tidak akan menjadi lawan Su Han. Tentu saja, itulah yang saya katakan. Di dunia yang menghargai kekuatan, kekuatan bukanlah permainan. Jika orang lain memiliki kekuatan eksternal yang dianugerahkan oleh kekuatan super, mengapa mereka harus bersaing denganmu dengan kekuatan mereka sendiri? Misalnya, lingkaran sihir di Ordo Tianjiao utama adalah sejenis kekuatan eksternal. Misalnya, Su Han memperoleh energi pedang di alam rahasia Xuan Yuan, yang juga merupakan semacam kekuatan eksternal. Jika kau benar-benar ingin bertarung dengan kekuatanmu sendiri, kau tidak perlu khawatir tentang 4 bintang besar dan 9 keturunan para dewa. Han Yunju merenung sejenak lalu berkata, untuk saat ini, hanya ada 3 orang yang perlu kau khawatirkan. Oh, Su Han tersenyum dan berkata, istri guru, bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Fang Xijin adalah salah satunya, kata Han Yunju. Su Han mengangguk, aku pernah mendengar tentang dia, seorang jenius super, dari keluarga Fang di distrik tingkat 7, dan adik perempuan Tuan Fang Zefang.
Tantangannya sudah dimulai. Secepat itu, menurut perkataan Tuan Sen, sepertinya waktunya belum habis. Lebih cepat dari jadwal. Han Yunju memandang Su Han, dengan reputasimu, dia seharusnya datang kepadamu. Apa yang kamu inginkan dariku? Su Han terdiam, dia sudah berada di puncak alam dewa sejati, dan aku baru di puncak alam dewa virtual. Aku jelas bukan tandingannya. Masih berpura-pura. Han Yunju memelototi Su Han dan berkata, kau bahkan bisa membunuh Sueyu, jadi mengapa kau takut pada seseorang yang berada di puncak alam dewa sejati? Wilayah salju adalah wilayah salju. Fang Xijin mungkin jauh lebih kuat darinya, gumam Su Han. Jangan khawatir, tantangan Fang Xijin masih ada batasnya. Han Yunju berkata, jika dia ingin menantang seseorang, dan kultivasi orang itu lebih rendah darinya, maka dia akan menekan kultivasinya sendiri ke tingkat yang sama dengan orang itu. Tentu saja, ini terbatas pada tingkat kultivasinya. Mengenai metode dan sihir, dia akan tetap menggunakannya. Jadi begitu. Su Han tersenyum dan berkata, kalau begitu aku bisa mencobanya dengannya. Tuan Sen memberiku misi untuk menjaganya di istana Pangeran Yun. Saya khawatir itu sulit. Suoying menggelengkan kepalanya. Jelasnya, dia pun tahu tentang ini. Fang Xijin berasal dari keluarga Fang di distrik tingkat 7. Mengingat status keluarga Fang, statusnya hanya sedikit lebih rendah daripada istana Yun. Tentu saja, tidak ada perbedaan apakah dia bergabung dengan istana Yun atau tidak. Hal yang paling penting adalah, istana Pangeran Yun benar-benar terlalu pelit. Jika orang-orang tinggal, itu hanya akan memperlambat kecepatan kultivasi mereka. Bagaimana dengan orang kedua? Su Han bertanya lagi. Ada yang perlu ditanyakan. Pasti tunanganmu, kata Han Yunju. Sudut mulut Su Han berkedut keras, istri guru juga tahu tentang ini. Tunanganmu adalah satu-satunya murid langsung Dewa Iblis kuno. Masalah ini tidak bisa dirahasiakan. Han Yunju berkata, dari kelihatannya, Qin Yun tampaknya hanya sedikit lebih cepat dalam kultivasinya, tetapi yang dia kuasai adalah teknik iblis kuno. Itu adalah teknik yang hanya bisa dikuasai oleh para dewa iblis kuno di seluruh bidang bintang superior ini. Seberapa kuatkah dewa iblis kuno? Dia setara dengan Ratu Kehancuran dan Panglima Perang Surgawi Agung. Bahkan penguasa istana Yunmu pun tak akan berani memanfaatkannya. Tunggu saja. Aku yakin setelah beberapa saat, tanda-tanda kekuatan Qin Yun akan muncul secara bertahap. Su Han selalu merasa sedikit malu tentang masalah Qin Yun. Jadi, dia tidak bertanya apa-apa lagi, tetapi bertanya, bagaimana dengan orang ketiga? Sen Tianli telah memberitahu Su Han tentang ini sebelumnya, tetapi dia hanya menyebutkan Fang Xijin dan Qin Yun. Dia benar-benar tidak tahu siapa orang ketiga itu. Berbicara tentang orang ketiga ini, dia cukup menarik. Han Yunju tersenyum dan berkata, dia punya nama keluarga yang sama denganmu, Su. Mungkin bertahun-tahun yang lalu, kalian masih satu keluarga. Juga bermarga Su. Su Han mengerutkan kening. Seharusnya tidak banyak orang bermarga Su di wilayah bintang atas, kan? Mungkinkah itu cabang keluarga Su di wilayah suci? Tidak. Dia baru saja datang dari medan bintang sedang. Han Yunju berkata, namanya Su Sue, dan dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Su di domain suci. Apa? Su Han terkejut. Su Sue, itu Su Sue. Hampir saat kedua kata ini sampai ke telinga Su Han, gambaran Su Sue langsung muncul di benaknya. Dia sangat terkejut, tetapi merasa itu wajar. Terkejut, karena dia adalah Su Sue. Tentu saja tidak mengherankan bahwa Su Sue adalah orang pertama yang memasuki bidang bintang superior karena kualifikasinya. Ini jelas bukan nama yang sama, ini pasti putriku, Su Sue. Bisa, namun waktu kemunculannya sekarang belum tepat. Kultivasi Su Han tidak terlalu kuat, tetapi dia telah menyinggung banyak orang. Belum lagi keturunan 4 bintang besar dan 9 dewa, seperti Sekte Sentian dan keluarga Li di area tingkat keempat, dan keluarga Li di area tingkat keenam. Saya khawatir mereka semua menyimpan dendam terhadap saya.
Bahkan prefektur Daming tidak memiliki perasaan baik terhadapnya karena insiden Lian. Pada saat ini, meskipun Su Han telah menemukan pendukung, Istana Yun belum menunjukkan bahwa mereka akan mencantumkan Su Han sebagai jenius nomor 1 dan akan melakukan yang terbaik untuk mengembangkannya. Su Han memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang 4 prefektur utama. Ketika mereka benar-benar tidak punya pilihan, mereka sering meninggalkan bidak catur mereka. Berdarah dingin dan kejam, kecuali mereka menunjukkan kepada dunia luar bahwa mereka harus melindungi seseorang, itu hanya dapat ditunjukkan bahwa mereka benar-benar menghargai orang ini. Su Han merasa bahwa statusnya di hati para petinggi di Istana Pangeran Yun mungkin tidak setinggi Fang Xijin. Penguasa Istana Pangeran Yun belum pernah bertemu Fang Xijin sebelumnya, jadi ia memerintahkan Shen Tianli untuk melakukan segala cara agar Fang Xijin tetap berada di Istana Pangeran Yun. Meskipun Su Han diperebutkan oleh 3 prefektur utama saat itu, dia belum pernah bertemu dengan kepala istana sekalipun bahkan setelah bergabung dengan Istana Pangeran Yun dalam waktu yang lama. Belum lagi kepala istana, bahkan keempat kepala istana dan bahkan utusan kekaisaran tingkat pertama belum pernah melihatnya sebelumnya. Shen Tianli adalah orang dengan status tertinggi yang pernah ditemui Su Han di Istana Pangeran Yun. Berdasarkan situasi ini, jika Su Han benar-benar menghadapi krisis, Su Han tidak akan memiliki kemampuan untuk melindunginya. Yang paling penting adalah Su Ying telah mengatakan sebelumnya bahwa Star Alliance telah memperhatikannya. Apa konsepnya? Jika identitasku terbongkar, semua orang yang berhubungan denganku akan mati. Jika Su Sue tetap berada di wilayah bintang berukuran sedang, Yuan Ling tidak akan bisa turun dan aliansi bintang tidak akan bisa menjangkaunya. Dengan Ratu Kehancuran di sisinya, ia dapat memastikan bahwa mereka tidak akan memiliki kekhawatiran selama sisa hidup mereka. Namun dia tiba di lokasi bintang superior lebih awal. Ratu Kehancuran, kau seharusnya tidak membiarkannya muncul. Su Han mengepalkan tinjunya. Ekspresinya tampak sangat muram. Kenapa? Kau kenal dia? Terdengar suara Han Yunju. Jantung Su Han berdebar kencang, ketenangannya segera kembali normal, dan dia mengendurkan tinjunya yang terkepal. Dia menoleh dan melihat Su Ying dan Han Yunju sedang menatapnya. Aku tidak mengenalnya. Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak mengenalnya. Su Ying tidak banyak bicara. Han Yunju memiringkan kepalanya dan bercanda, sayangnya itu mustahil. Kamu terlihat sangat gugup tadi. Kudengar Su Sue sangat cantik. Hampir tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menandinginya. Bahkan Fang Xijin dan Qin Yun sedikit lebih rendah darinya. Padahal, mereka berdua sangat cantik. Kamu tidak punya hubungan khusus dengan Su Sue, kan? Su Han diam-diam mengerutkan kening dalam hatinya. Tetapi di permukaan ia berkata, istri guru, kau terlalu banyak berpikir. Ketika saya memasuki ranah bintang atas ini, Su Sue masih terlalu muda dan bakatnya belum terungkap, apalagi penampilannya. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Haha, aku melihatmu, hanya saja. Han Yunju hendak melontarkan beberapa lelucon lagi, tetapi Su Ying terbatuk ringan dan berkata, kalau Su Baliu bilang dia tidak mengenalnya, berarti dia memang tidak mengenalnya. Han Yunju tertegun sejenak dan terdiam secara mengejutkan. Sudah berapa lama Su Sue di sini? Su Han bertanya lagi. Bagaimanapun, dia tidak dapat menahannya. Bagaimanapun juga, dia adalah putriku. Meskipun dia tahu bahwa mengajukan terlalu banyak pertanyaan akan membuat Han Yunju berpikir terlalu banyak, bagaimana dia bisa tenang jika dia tidak bertanya. Setengah tahun, Han Yunju mengangkat bahu. Ketika dia memasuki wilayah bintang superior ini, dia adalah Dewa Semu Bintang 1. Dalam waktu setengah tahun, dia mencapai alam Dewa Semu Bintang 7. Kau percaya? Mata Su Han berkilat. Apa? Wajah Su Ying berkedut saat ia berkata tak percaya, monster seperti itu. Mungkinkah wilayah bintang superior benar-benar telah mencapai puncaknya? Individu-individu kuat bermunculan berbondong-bondong, banyak jenius, dan banyak bakat. Sejujurnya,
Su Han juga sedikit terkejut dengan kecepatan kultivasi Su Sue. Saat dia berada di medan bintang tengah, dia mampu berkultivasi dengan sangat cepat karena dia berada di cincin Sumeru Putra Suci. Lalu bagaimana dia bisa secepat itu? Sepertinya dia bahkan lebih cepat daripada saat dia berada di medan bintang tengah. Bagaimana dia mendapatkan sumber daya ini? Apakah dia mengandalkan kristal elemen yang ditinggalkannya? Atau apakah dia bergabung dengan faksi tertentu? Su Sue, sampai batas tertentu, bahkan lebih menyimpang daripada si Jin dan Qin Yun. Han Yunju menambahkan, menurut informasi yang saya terima, Baihua Mansion telah mengirim orang untuk mencarinya. Dengan kehadiran Su Sue, bergabung dengan Baihua Mansion adalah pilihan yang paling tepat. Omong kosong. Suo Ying mendengus dingin. Memang benar Baihua Mansion sebagian besar diisi oleh wanita, tapi dari segi kekuatan, Yunwang Mansionku juga tak kalah hebat. Kenapa kau bilang dia orang yang paling cocok untuk bergabung dengan Baihua Mansion? Mengapa? Apakah aku salah? Han Yunju mencibir, istana Yun sangat pelit. Prajurit lapis baja hitam biasa tidak menerima gaji sama sekali. Mereka dipaksa menyelesaikan tugas sendiri dengan imbalan poin. Kau bilang istana Yun pelit dan tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun, tapi kau malah mempromosikan mereka. Su Sue punya bakat seperti itu. Jika dia terus berkultivasi sesuai sistem istana Yunmu, aku khawatir itu akan memperlambat kecepatan kultivasinya. Nada bicara Suo Ying terhenti. Ia ingin membantah, tetapi tak menemukan alasan. Memang benar bahwa istana Pangeran Yun sangat pelit. Memang benar mereka melindungi rakyatnya sendiri, dan banyak orang jenius ingin bergabung dengan istana Pangeran Yun karena alasan ini. Tetapi ketika dia memikirkan latihan keras di istana Pangeran Yun, dia langsung mundur. Terus terang saja, aku benar-benar tidak tahu bagaimana istana Pangeran Yun bisa setara dengan 3 prefektur lainnya jika begitu pelit, kata Han Yunju dengan nada sarkastis lagi. Saya tidak peduli. Su Ying melambaikan tangannya dan berkata, seorang jenius seperti Su Sue harus bergabung dengan istana Yunku. Hanya karena kamu bilang mau gabung, orang-orang harus ikut. Lucu sekali. Han Yunju menggelengkan kepalanya. Meski Su Han diam, dia masih berpikir secara diam-diam. Tentu saja tidak, terlalu dekat dengan Su Sue. Anda bahkan tidak dapat menghubunginya. Terlepas dari apakah Star Alliance akan menemukan identitasnya, dia tidak boleh mengungkap hubungan antara dia dan Su Sue. Ini hanyalah medan bintang superior, ada juga medan suci di atasnya. Su Han paling tahu seberapa kuatnya alam dominasi. Satu langkah yang salah dan semua harapan hilang. Pada waktu berikutnya, Su Han kembali turun ke lapangan dan bertarung beberapa kali. Yang membuat tidak bisa berkata apa-apa. Menjelang siang hari, hadiahnya makin tinggi, tetapi hampir tidak ada orang yang mau berduel. Su Han memperlihatkan kekuatan bertarung yang tak tertandingi, terutama dalam pertarungan dengan Sueyu, yang mengejutkan banyak sekali kultivator alam dewa sejati dan membuat mereka yang awalnya ingin mencobanya mengurungkan niat itu dalam hati. Karena tidak ada yang maju untuk berduel, arena dihentikan sementara hari ini. Ini kejadian langka. Dulu, duel di arena baru berhenti larut malam. Dan saat ini, baru tengah hari. Semua orang bubar, dan Su Han serta 2 orang lainnya juga meninggalkan arena untuk sementara. Tidak ada penginapan atau semacamnya di kota kekacauan itu, jadi mereka bertiga harus mencari tempat secara acak dan duduk di udara terbuka. Guru, Nyonya, saya perlu mencari tempat untuk berlatih sebentar, kata Su Han. Tidak di sini, Suo Ying berkata, tetaplah di sini. Jika ada bahaya, gurumu masih bisa melindungimu. Su Han merenung sejenak, lalu melanjutkan, saya telah menerima surat perintah pengampunan. Setidaknya di kota yang kacau ini, seharusnya tidak ada bahaya untuk saat ini. 1000 duel itu mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Guru dan istri guru tidak perlu tinggal di sini bersamaku. Kalian bisa kembali dulu, lupakan saja. Han Yunju menatap Su Han dan berkata,
kalung itu sebenarnya tidak terlalu penting. Kalau aku benar-benar ingin membelinya, aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Kau tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Ini hadiah dari murid untuk istri guru. Aku bilang aku akan mendapatkannya, dan aku harus mendapatkannya, kata Su Han tegas. Mengapa kamu begitu keras kepala? Han Yunju mengerutkan kening. Meskipun dia tidak puas, rasa sukanya terhadap Su Han tetap meningkat pesat. Lupakan saja, biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Suo Ying melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah liontin giok. Ini adalah benda yang kusempurnakan sendiri. Benda ini dapat melepaskan 3 serangan beruntun yang sebanding dengan kekuatan seorang ahli tingkat Xuanxian tingkat atas. Pada serangan beruntun kedua, aku akan menemukan lokasimu secara akurat dan bergegas menghampirimu secepat mungkin. Kau mengerti maksudku? Su Han menyingkirkan liontin giok itu. Kamu seharusnya memberiku benda seperti ini sejak lama. Mendengar itu, Suo Ying terdiam. Seharusnya kau memberitahuku tentang masalah susu lebih awal. Su Ying mengeluh lagi pada Han Yunju. Apakah sudah terlambat bagiku untuk berbicara? Han Yunju melotot. Ini urusan istana Yunmu, bukan urusanku. Buat apa aku repot-repot memberitahumu? Kau benar-benar sombong, ya. Lupakan. Wajah Su Ying memerah, aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika Su Sui benar-benar bergabung dengan Baihua Mansion, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi Yunwang Mansionku. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Han Yunju juga membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah liontin giok, giok penenang jiwa keluarga Han, yang disempurnakan oleh ayahku sendiri. Giok ini dapat membunuh siapapun di bawah alam dewa surgawi dalam sekejap tanpa metode khusus. Ini. Su Han mengambil liontin giok itu dan berkata dengan malu, "Istri guru, bagaimana aku bisa merasa begitu malu? Kau bicara satu hal, tapi maksudmu lain. Kau sama saja seperti gurumu." Han Yunju memelototi Su Han dan berkata, "Kalau begitu lindungi dirimu. Kurasa Gengjin, yang kita temui di arena, memperlakukanmu dengan baik. Kau bisa mengenalnya lebih baik. Dia putra penguasa kota kekacauan." Untuk memahami lebih dalam, Su Han tertegun. Dia selalu merasa bahwa kata-kata ini mempunyai cita rasa khusus. Suo Ying dan Han Yunju pergi setelah meninggalkan liontin giok. Adapun Su Han, dia memperluas kesadaran spiritualnya dan menyapu sekeliling. Dia dapat merasakan bahwa banyak orang sedang menatapnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Rupanya, beberapa duel di Kolosseum telah membuatnya terkenal di kota kekacauan. Namun, karena adanya perintah pembebasan hukuman mati, tidak banyak orang yang berani menyerang Su Han. Meskipun orang-orang di kota kekacauan tidak takut mati, mereka tidak akan mencari kematian tanpa alasan. Kalau benar ada yang menyerang Su Han dan Su Han mengeluarkan surat perintah pengampunan hukuman mati, maka istana tuan kota akan segera mengirimkan orang-orang kuat untuk membunuh siapa saja yang berani menyerang Su Han. Perintah pengecualian kematian ini sungguh merupakan hal yang sangat bersifat pencegahan di kota yang kacau ini. Kultivasiku masih kurang. Su Han menarik napas dalam-dalam dan berpikir, setelah sumber daya terkumpul hingga tingkat tertentu, aku akan mampu menembus alam dewa sejati. Setelah mencapai alam dewa sejati, aku bisa menggunakan teknik Kaisar Naga untuk memurnikan pil pembesar roh laut giok, pil pemusat roh bulan murni, dan ramuan lainnya. Dengan khasiat ramuan tingkat 5, meskipun kualitasnya rendah, jika digabungkan, akan cukup bagiku untuk naik ke tingkat yang lebih rendah lagi. Semuanya sudah siap, hanya angin timur yang hilang. Siu. Su Han melangkah maju dan berjalan pergi. Dia mulai mengambil langkah pendek dan lambat. Namun saat ia berjalan, sosoknya menjadi semakin cepat, hingga akhirnya, ia sepenuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Banyak orang mengikuti di belakang Su Han. Saat aura Su Han benar-benar menghilang, mereka semua mengerutkan kening. Kehilangan dia. Dengan kultivasi alam roh ilahi kita,
bagaimana mungkin kita kehilangan seorang kultivator alam dewa virtual? Orang ini terlalu aneh. Jika istana penguasa kota belum mengonfirmasinya, aku akan sangat meragukan apakah dia berada di alam dewa virtual. Lupakan saja, meskipun orang ini telah memperoleh sejumlah sumber daya, risikonya tidak sepadan. Jika dia putus asa dan benar-benar menggunakan perintah hukuman mati, saya khawatir kita semua akan menderita. Memang, mari kita menyerah. Sebenarnya, aku ingin melihat apakah orang ini benar-benar sudah pergi, atau akankah dia terus berpartisipasi dalam duel. Kenapa kau terburu-buru? Duel di bawah alam ilahi akan berlangsung selama 2 tahun. Ini baru hari pertama. Orang ini sudah merasakan banyak hal manis. Aku khawatir dia tidak akan pergi dengan mudah. Kudengar Dewa Pencipta dan Gabriel sedang dalam perjalanan kembali ke kota kekacauan. Mereka pernah memenangkan ratusan pertempuran berturut-turut. Seharusnya mereka sudah mencapai puncak alam dewa sejati sekarang. Tidak ada batasan dalam duel sebelumnya, jadi mereka tidak pernah berpartisipasi. Sekarang setelah 1000 tahun berlalu dan mereka kembali ke alam ilahi, mereka tentu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Cek, aku jadi penasaran siapa yang lebih kuat di antara 100 miliar ini dan mereka. Tak perlu dikatakan lagi, Dewa Pencipta dan Jibril bukanlah dewa sejati biasa. Bahkan ketika kami berada di alam dewa sejati, kami tak tertandingi. Sejujurnya, ular hitam yang membunuh seorang kultivator alam dewa sejati puncak dengan alam dewa sejati bintang 4 adalah orang yang benar-benar kuat. Ya, dibandingkan dengannya, aku khawatir bahkan Dewa Pencipta dan Gabriel 3 poin lebih rendah. Aku ingin tahu tingkat kultivasi ular hitam sudah mencapai apa sekarang. Di cincin Sumeru, Suhan menghafal semua perkataan orang-orang ini. Dewa Pencipta, Gabriel, ular hitam. Tampaknya arena kecil ini benar-benar penuh dengan orang-orang berbakat. Alam dewa sejati bintang 4, menghancurkan dan membunuh alam dewa sejati puncak, dan bahkan memuji 3 tingkatan kecil. Kekuatan tempur ular hitam itu memang menakjubkan. Puncak alam dewa kekosongan masih belum aman. Terlalu banyak jenius di sana. Suhan menggelengkan kepalanya, aku masih harus mencapai alam dewa sejati sesegera mungkin. Begitu aku menembus alam dewa sejati, aku bisa langsung membunuh bahkan seorang kultivator alam ilahi bintang 1. Jika aku lengah dan menggunakan teknik berdiri pikiran, bahkan seorang kultivator alam ilahi bintang 2 pun akan mati di tanganku. Puncak alam dewa virtual dan alam dewa sejati bintang 1 mungkin hanya sedikit meningkatkan kekuatan kultivator biasa. Tapi bagi Suhan, itulah 9 tubuh asli, semuanya diringkas menjadi dewa sejati. 9 dewa sejati, menyatu menjadi 1, dapat memberi Suhan kekuatan tempur tak terbatas. Tentu saja, sumber daya yang dibutuhkan untuk memadatkan 9 dewa sejati juga tidak terbatas. Itu masih belum cukup. Suhan mendesah diam-diam, aku hanya punya 1 perintah kekebalan maut untuk saat ini, dan itu tidak bisa digunakan untuk menukar sumber daya. Kalau tidak, semua perlindunganku di kota kekacauan akan hilang. Di tempat seperti kota kekacauan, menghabiskan uang untuk membeli sumber daya tidaklah realistis. Jika Anda ingin bertahan hidup di sini, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri, dan dasar untuk meningkatkan kekuatan Anda adalah sumber daya. Tempat ini tidak semakmur kota-kota lain. Satu-satunya tempat yang menjual barang adalah pasukan seperti toko pembantai naga dan rumah dagang Liu, dan mereka menjual beberapa sumber daya dan barang biasa. Uang sebenarnya tidak banyak berguna di sini. Hanya sesuatu seperti perintah pengecualian kematian yang dapat membuat orang-orang di kota kekacauan benar-benar iri. Hanya dengan menggunakan perintah pengampunan mati, mereka dapat dibuat bersedia menukar sumber daya mereka. Kalau menang 100 kali berturut-turut, kamu bisa dapat Deed Freedom Order. Kalau begitu, setelah aku menang 200 kali berturut-turut, aku bisa dapat Deed Freedom Order kedua dan menukarnya dengan beberapa eliksir dan item lainnya. Setelah memenangkan 200 pertandingan berturut-turut,
Su-Han masih memiliki kepercayaan diri yang besar. Kekuatannya sendiri sudah tak terkalahkan di bawah alam dewa. Bahkan jika dia harus bergantung pada kekuatan eksternal, dia masih memiliki liontin giok yang diberikan oleh Su Ying dan Han Yunjo, dan pil 1000 guntur yang dibelinya di pelelangan keluarga Li. Juga, energi pedang yang diperoleh dari alam rahasia Xuan Yuan. Energi pedang itu ditinggalkan oleh seorang kaisar yang memahami pedang Xuan Yuan. Inilah kepercayaan terbesar Su-Han. Mari kita sempurnakan sumber daya ini terlebih dahulu. Mengambil napas dalam-dalam, Su-Han tidak berpikir lagi dan memasuki lembah kecil itu. Hua. Dengan lambaian tangannya, semua hadiah yang diperoleh dari arena muncul. Su-Han meninggalkan semua senjata dan barang lainnya, dan satu-satunya yang tersisa adalah ramuan obat dan pil. Sejujurnya, bagi Su-Han yang memiliki pedang penghancur, dia memandang rendah semua senjata. Belum lagi pedang penghancur, bahkan senjata ilahi Pocang pun berisi jiwa anak burung Phoenix. Hanya dengan sedikit penyempurnaan, senjata suci Pocang pasti akan menjadi senjata teratas di level yang sama. Dia telah menggunakan senjata ajaib ini untuk membunuh banyak dewa sejati. Deng. Satu persatu, pil dan ramuan obat meledak dan berubah menjadi cairan suci, yang mengikuti pusaran dan memasuki tubuh Su-Han. Kultivasi Su-Han telah mencapai puncak alam dewa virtual. Dia tidak dapat meningkatkan ranahnya lebih jauh untuk saat ini. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah memadatkan dewa sejati. Bagi para kultivator biasa di bidang bintang atas ini, selama mereka berhasil membentuk dewa sejati, mereka akan dianggap telah menerobos ke alam dewa sejati. Bintang-bintang di antara alis juga akan berubah lagi, 7 bintang akan bergabung menjadi satu, dan warnanya akan berubah menjadi merah. Tetapi Su-Han, yang memiliki 9 tubuh asli, bahkan jika ia memadatkan 8 dewa sejati, tetap saja hanya dapat dianggap sebagai dewa virtual, dan bukan dewa sejati. Bintang di antara alisnya tidak akan berubah sama sekali. Kekuatannya tidak akan meningkat banyak. Bagaimanapun, kultivasi 9 master perlu mencapai titik keseimbangan sebelum Su-Han dapat mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya. Desir-desir. 9 tubuh asli semuanya terpisah dari Su-Han, berbaris dalam satu baris, dan duduk bersila. Hal pertama yang dipadatkan Su-Han adalah tubuh sejati pertamanya. Semua cairan ilahi yang ditelan diintegrasikan ke dalam tubuh pertama. Dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, tentu saja tidak sulit untuk menyimpulkan dewa sejati. Ini tidak membutuhkan pencerahan atau semacamnya. Itu adalah ujian yang hanya akan datang ketika Anda berhasil mencapai alam ilahi. Pada saat ini, untuk memadatkan dewa sejati, selama sumber daya mencapai tingkat tertentu, mereka dapat berhasil diakumulasikan. Wow, saat cairan suci ini diserap dan Su-Han memadatkan energinya, roh primordial dalam tubuh pertama berangsur-angsur mulai mengeras. Seperti manusia di antara manusia, dan juga seperti wanita hamil. Ya, wanita hamil. Jiwa ilusi itu secara bertahap menumbuhkan tulang, daging, darah, dan urat. Bahkan objek nyata seperti rambut dan bola mata. Seiring berjalannya waktu di cincin Sumeru Putra Suci, jiwa di tubuh pertama menjadi semakin padat. Setelah 20 tahun berlalu di sini, jiwa asli pertama tiba-tiba membuka matanya. Itu adalah roh primordial, bukan tubuh pertama. Seluruh tubuh mayat pertama tampak transparan saat ini. Terlebih lagi, pada saat jiwanya membuka mata, Su-Han dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kultivasi 9 tubuh asli langsung tidak seimbang. Bintang di antara alis tubuh pertama mulai berubah. 7 yang asli menghilang sepenuhnya dan bergabung menjadi satu. Dan warna jingga juga cepat berubah ke arah merah. Dengan kata lain, pada saat dewa sejati terkondensasi, kultivasi tubuh asli pertama telah mencapai alam dewa sejati bintang 1. Akan tetapi, ini terbatas pada badan pertama. Jika 9 tubuh asli bergabung pada saat ini, bintang-bintang di antara alis Su-Han akan tetap berjumlah 7, dan akan tetap berwarna jingga.
Terlebih lagi, auranya jelas tidak berada pada level dewa sejati, tetapi masih pada puncak level dewa virtual. Wow, saat matanya berkedip, Su Han menggabungkan ke-9 tubuh aslinya. Benar saja, persis seperti dugaanku. Terlebih lagi, meskipun tubuh asli pertama berhasil menembus alam dewa sejati, ia sama sekali tidak seimbang dengan 8 tubuh asli lainnya dalam hal kultivasi dan tidak dapat mencapai titik keseimbangan. Su Han jelas bisa merasakan bahwa kekuatan tempurnya secara keseluruhan tidak banyak meningkat. Jika aku ingin memadatkan dewa sejati, sumber daya yang dibutuhkan oleh 9 tubuhku sebenarnya sama. Melihat pil, ramuan obat, dan barang-barang lainnya yang tersisa, Su Han bergumam dalam hati, ini seharusnya cukup untuk memungkinkan tubuh kedua dan ketiga mengembun menjadi dewa sejati. Sayangnya, Su Han hanya memiliki ramuan kelas 5 seperti pil Jingyue Ningshen dan pil Yuhai Sengling, tetapi ia tidak dapat memurnikannya. Kelas bawah di kelas 5 jauh lebih efektif daripada kelas atas di kelas 4. Dapat dikatakan bahwa jika dapat disempurnakan, maka hanya yang ini yang akan cukup untuk memadatkan ke-9 dewa sejati Su Han. Namun, Su Han telah mencobanya sebelumnya. Tetapi hasil akhirnya sesuai dengan harapan. Mustahil untuk memperbaikinya sama sekali. Dalam sekejap mata, 45 tahun berlalu di cincin Sumeru Putra Suci. Sedangkan untuk dunia luar, hanya kurang dari 2 hari. Seperti yang diharapkan Su Han, di antara 9 tubuh asli, hanya tubuh asli pertama, kedua, dan ketiga yang berhasil mengembun menjadi dewa sejati. Semua sumber daya di tangannya telah habis. Aku harus terus berpartisipasi dalam duel. Su Han menggelengkan kepalanya diam-diam. Tidak diragukan lagi bahwa cara tercepat untuk mendapatkan sumber daya saat ini adalah dengan berpartisipasi dalam duel di arena. Tentu saja, bagi siapapun yang berpartisipasi dalam duel, ini adalah masalah hidup dan mati. Aku penasaran apakah ada yang terus berduel di arena selama 2 hari terakhir. Memikirkan hal ini dalam benaknya, 9 tubuh asli Su Han semuanya bergabung, dan sosoknya muncul di dunia luar. Kota kekacauan tidak berubah sama sekali dan tetap sama seperti sebelumnya. Su Han awalnya berencana untuk pergi ke arena, tetapi pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba berjalan dari tidak jauh. Yang mulia 100 miliar, silakan tinggal. Su Han tertegun sejenak, lalu segera mengerti bahwa dialah yang memanggilnya. Nama 100 miliar adalah sesuatu yang tidak biasa baginya karena ia selalu menggunakan Subaliu. Su Han memandang 7 bintang merah di antara alis orang lain, merasa sedikit lega, dan bertanya, "Siapa kamu?" "Saya dari istana Tuan Kota." Pria berbaju hitam itu tampak sangat sopan. Ia mengepalkan tinjunya ke arah Su Han dan berkata, "Tuan Genjin, ini pria yang Anda ajak bicara di arena sebelumnya. Saya harap Anda bisa pergi ke istana Tuan Kota." Oh, mata Su Han berkilat, "Rumah Tuan Kota. Sepertinya aku tidak memenuhi syarat untuk pergi ke sana. Apa yang dia inginkan dariku?" "Tuan, ada yang ingin saya tanyakan." Pria berbaju hitam itu masih sangat sopan. "Dia memohon padaku." Su Han menggelengkan kepalanya, jelas tidak mempercayainya. "Tuan muda memerintahkan saya untuk datang ke sini, dan saya tidak bisa mengacaukannya." "Saya harap Anda tidak menolak," kata pria berbaju hitam itu lagi. Su Han memikirkannya. Han Yunju pernah menyinggungnya dengan santai sebelumnya, tampak tidak peduli, tetapi Su Han selalu merasa bahwa Han Yunju sedang mengingatkannya. Han Yunju tidak perlu menjebak dirinya. Karena dia sudah mengatakannya, itu membuktikan bahwa Genjin bukan orang jahat. Yang terpenting, ini kota kekacauan, dan istana penguasa kota adalah kekuatan utamanya. Kalau ada yang datang lagi, semuanya akan sia-sia. Jika aku benar-benar menyinggung Genjin, jalan di depan dalam duel ini akan sulit. "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke sana," kata Su Han. "Terima kasih, Yang Mulia." Pria berpakaian hitam itu sangat gembira dan membawa Su Han menuju rumah Tuan Kota.
Di kota yang kacau ini, banyak sekali bangunan yang hancur, dan hanya beberapa saja yang menonjol di antara yang lain. Salah satunya adalah rumah tuan kota. Ukurannya tidak besar dan tidak terlihat megah. Bahkan gerbangnya rusak di beberapa tempat, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Tidak ada penjaga, dan tembok halaman, seperti tembok kota, bernoda merah darah. Jelas saja, orang-orang yang bertarung di kota kekacauan tidak peduli dengan tempat itu. Su Han berhenti dan melihat, lalu mengikuti pria berpakaian hitam itu masuk. Bagian dalam City Lord's Mansion juga tidak begitu kuat. Bagaikan pelataran yang sudah lama tak berpenghuni, batang-batang pohon yang entah sudah berapa tahun layu, tetapi masih kokoh berdiri dan tak tumbang. Tanahnya retak dan beberapa genteng di atapnya copot. Su Han bahkan bertanya-tanya apakah atapnya akan bocor jika hujan. Dia pernah ke sini di kehidupan sebelumnya, tapi tidak datang. Su Han benar-benar meragukan apakah ini adalah rumah tuan kota. Sebagai penguasa kota kekacauan, yang bahkan Star Alliance tidak peduli padanya, tidak bisakah dia membuat rumah besar ini sedikit-sedikit lebih mewah? Su Han tidak suka kemewahan dan pemborosan, tapi ini terlalu buruk. Bangunan apapun di kota lain jauh lebih kuat daripada yang ada di sini. Ambil contoh toko pembunuh naga dan kamar dagang Liu, yang juga terletak di kota kekacauan. Keduanya sama-sama biasa, tetapi dibandingkan dengan rumah tuan kota, keduanya sungguh mewah. Saat Su Han berjalan, dia tiba-tiba berkata, "Jika memungkinkan, aku ingin menghabiskan 100 juta kristal suci untuk merenovasi rumah tuan kota." Pria berbaju hitam itu berhenti sejenak, lalu berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Qianyi, tetapi istana tuan kota tidak kekurangan uang. Apa yang Anda lihat sekarang mungkin tidak benar." Su Han mengerutkan kening. Apakah ini ilusi? Atau ada hal lain yang terjadi? Apa maksud pria berbaju hitam ini? Ketika dia sedang berpikir, dia sudah sampai di depan sebuah rumah yang juga sudah bobrok. "Tuan muda sedang menunggu Anda di dalam." Pria berbaju hitam itu berkata begitu, lalu pergi. "Sekarang Anda sudah di sini, manfaatkanlah sebaik-baiknya." Su Han tidak ragu-ragu dan berjalan memasuki ruangan. Benar saja, Geng Jin berdiri di sana, memegang buku di tangannya, dan tidak ada seorang pun tahu apa yang sedang dibacanya. Setelah Su Han masuk, Geng Jin berkata sebelum ia sempat berbicara, "Su Baliu, utusan istana tingkat 7 dari istana Yunwang, Su Ying, utusan istana tingkat pertama dari istana Yunwang, dan Han Yunju, putri tertua keluarga Han di distrik tingkat 7, telah berkumpul." Mata Su Han berkilat. Sungguh, ada orang super kuat yang telah melihat melalui topeng istana Pangeran Yun dan telah melihat melalui identitas Su Han dan Su Ying. Ini sebenarnya sudah diduga. Su Han dan Su Ying tidak pernah menyangka mereka bisa menyembunyikannya dari semua orang. Namun, Han Yunju sebenarnya adalah putri tertua keluarga Han di distrik tingkat ke-7. Dibandingkan dengan wanita lain, usianya tampak agak tua. Wanita sisa emas, pikir Su Han dalam hati. Tentu saja, masalah ini hanya diketahui oleh beberapa orang. Geng Jin berbalik dan melambai ke Su Han sambil tersenyum, "Silahkan duduk." Su Han menatap kursi di sebelahnya. Kursi itu berdebu, seolah tak pernah diduduki siapapun selama bertahun-tahun. "Kenapa? Haruskah aku membersihkannya untukmu?" tanya Geng Jin lagi. "Tak perlu." Su Han melambaikan lengan bajunya dan duduk. Wow, saat dia duduk, kursi di bawahnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Su Han secara refleks mencoba menghindar, tetapi cahaya keemasan itu sangat cepat dan memasuki tubuhnya dalam sekejap. Mata Su Han berbinar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah memasuki tubuhnya, cahaya keemasan segera berubah menjadi sejumlah besar cairan suci, memenuhi seluruh tubuhnya. Untuk sesaat, Su Han bahkan memiliki keinginan untuk langsung memadatkan dewa sejati keempat. Tentu saja, akal sehat mengalahkan dorongan ini. Seperti yang diharapkan dari mansion tuan kota Chaos City, saya keliru. Su Han berkata,
Sebelumnya, aku berpikir untuk menghabiskan uang untuk memperbaiki tempat ini, tetapi sekarang tampaknya aku hanyalah seekor katak di dalam sumur. Ayahku bersikeras melakukan ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Geng Jin menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu menambahkan, tapi ini juga keberuntungan saudara Su. Banyak orang mengelap kursi dulu sebelum duduk. Su Han terdiam. Mari kita mulai. Geng Jin menatap Su Han sambil tersenyum, pernahkah kamu mendengar tentang Dewa Penciptaan dan Jibril? Mereka lagi. Su Han mengerutkan kening. Kenapa? Pernahkah kau mendengarnya? Tanya Geng Jin. Sebelum saya meninggalkan arena, seseorang mengikuti saya, dan saya mendengar sedikit dari mereka. Su Han memandang Geng Jin, sepertinya mereka semua adalah makhluk yang sangat kuat. Dia adalah sosok yang sangat kuat di alam dewa sejati, kata Geng Jin. Bisa dibilang begitu. Su Han mengangguk pelan, Tuan Geng, kenapa kau bertanya tentang mereka? Mungkinkah mereka berdua juga bawahanmu? Tidak, itu musuh. Geng Jin berbicara, lalu menggelengkan kepalanya, mereka telah membunuh seseorang yang kulatih saat duel di arena, jadi aku menyimpan dendam terhadap mereka. Mendengar ini, Su Han mengerutkan kening. Tuan Geng, dalam duel di arena, selama tidak ada pengampunan hukuman mati, pasti akan ada pertarungan antara kedua belah pihak, kan? Ketika Anda mengirim pasukan Anda, seharusnya Anda sudah tahu hasilnya, jadi mengapa Anda masih menyimpan dendam terhadap mereka? Jika begitu, saya khawatir banyak orang akan menyimpan dendam atas kemenangan-kemenangan saya sebelumnya. Tidak, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Geng Jin menggelengkan kepala dan menjelaskan, Gabriel terlalu arogan. Aku tidak ada di sana saat dia menyerang anak buahku. Mereka bilang dia diam-diam menghinaku, jadi aku tak kuasa menahan diri untuk maju. Aku tak menyangka dia sekuat itu. Dia tak hanya membunuh anak buahku, tapi juga memenangkan lebih dari 100 pertandingan berturut-turut. Setelah jeda, Geng Jin melanjutkan, sama seperti kamu, selama periode itu, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Jadi begitu. Su Han tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersadar dan melanjutkan, kalau begitu, mengingat status Tuan Muda Geng, kenapa dia membiarkannya hidup sampai sekarang? Sehebat apapun dia hanya setingkat dewa sejati. Kalau Tuan Muda Geng ingin membunuhnya, dia hanya butuh perintah, kan? Pria macam apa dia? Mata Geng Jin melebar. Pembunuhan sama sekali mustahil. Jangan lihat banyaknya pembunuhan di kota kekacauan. Kebanyakan terjadi di tempat terbuka. Bisa dibilang, jika orang-orang di sini ingin balas dendam, mereka akan melakukannya secara terbuka. Mereka tidak akan menggunakan cara-cara itu. Sebelum Su Han sempat berbicara, Geng Jin melanjutkan, Gabriel terkenal di arena, dan arena itu awalnya dibangun oleh istana penguasa kota. Ayahku pernah berkata bahwa tujuan awal pembangunan arena itu adalah untuk memastikan keadilan. Dan apa yang disebut keadilan? Ambil contoh para kultivator. Jika memang ada dendam di antara mereka, wajar saja jika mereka bertarung langsung untuk menyelesaikannya. Su Han menganggapnya agak konyol, tapi ketika mereka berduel, tingkat kultivasi mereka berbeda, jadi bagaimana kita bisa bicara tentang keadilan? Duel itu sukarela. Kalau kamu merasa kultivasimu terlalu rendah dan tidak adil, kamu tidak perlu naik. Tunggu sampai kultivasimu meningkat, baru kamu berduel, kata Geng Jin. Su Han tertegun sejenak. Saya harus mengakui bahwa dia benar. Jika Anda tidak ingin maju dan berduel, tidak ada seorang pun yang akan menghentikan Anda. Satu hal yang pasti, siapapun yang berduel melakukannya dengan keyakinan bahwa mereka akan menang, tidak ada seorang pun yang mencari kematian. Oleh karena itu, sekalipun dia meninggal, dia pantas menerimanya. Jadi, Tuan Geng menemukanku. Dia berharap aku bisa membantumu membunuh Gabriel. Su Han bertanya, lalu apa hubungannya ini dengan Dewa Pencipta? Dewa Penciptaan dan Jibril adalah saudara kembar, kata Geng Jin. Jadi begitulah. Su Han menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, ini tidak mudah.
Lebih dari 1000 tahun yang lalu, mereka berdua sudah mampu memenangkan lebih dari 100 pertandingan berturut-turut. Sekarang setelah sekian lama berlalu, kultivasi mereka pasti semakin meningkat, bahkan mungkin mencapai puncak alam dewa sejati. Mengingat kekuatan tempur mereka yang sebenarnya, aku, seorang dewa virtual tingkat puncak, mungkin bukan tandingan mereka. Kamu tidak perlu menolaknya secepat itu. Geng Jin membalikkan telapak tangannya, dan cahaya muncul di telapak tangannya. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga Su Han sedikit menyipitkan matanya. Setelah cahaya itu benar-benar menghilang dan ia melihat benda itu dengan jelas, jantung Su Han tiba-tiba menegang. Itu sebuah pecahan, bagian, fragmen atlas penyihir leluhur. Ada 12 fragmen atlas penyihir leluhur. Su Han telah mendapatkan 7 fragmen sebelumnya, dan kemudian mendapatkan 4 fragmen di lorong harta karun. Hanya fragmen terakhir yang kurang. Dan bidak di tangan Geng Jin jelas merupakan bidak terakhir. Detak jantungnya berangsur-angsur bertambah cepat, dan Su Han berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang. Tetapi jelas bahwa meskipun dalam kondisi pikirannya seperti itu, dia tidak dapat tetap tenang seperti sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah peninggalan zaman kuno. Hanya bagian terakhir ini yang hilang, dan Su Han dapat menyelesaikan atlas penyihir leluhur. Menemukan jiwa penyihir leluhur yang tersisa sudah dekat. Aku tidak tahu apa nama benda ini, tapi aku juga bisa merasakannya di dalam dirimu. Geng Jin menatap Su Han dan berkata dengan yakin, aku yakin ini bukan barang biasa, tapi kau jelas punya lebih banyak daripada aku. Kalau begitu, percuma saja aku menyimpannya. Tidak masalah kalau aku memberikannya padamu. Su Han mengerutkan kening. Bisakah Geng Jin ini merasakan pecahan atlas penyihir leluhur di tubuhnya? Itu semua ditempatkan di cincin Sumeru Putra Suci. Mungkinkah dengan pecahan ini, penghalang cincin Sumeru Putra Suci pun dapat ditembus? Namun apapun yang terjadi, Su Han harus mengakui bahwa godaan Geng Jin berhasil. Setelah berusaha sekuat tenaga, Su Han bertekad untuk mendapatkan bagian terakhir dari atlas penyihir leluhur. Ini untukmu. Yang tidak diduga Su Han adalah Geng Jin benar-benar melemparkan pecahan itu langsung ke arahnya. Su Han meraihnya dan mengamatinya dengan saksama. Itu memang potongan terakhir, yang bisa disambung sempurna dengan potongan-potongan lainnya. Tapi Geng Jin ini, memberikan begitu saja kepadaku seperti ini. Apakah dia tidak tahu fungsi benda ini atau dia memang murah hati? Pekerjakan orang dengan keyakinan, dan jangan pekerjakan orang yang Anda ragukan. Geng Jin sepertinya tahu apa yang dipikirkan Su Han, dan langsung tersenyum dan berkata, aku memberimu sesuatu seperti ini untuk membuktikan bahwa aku ingin menjadi temanmu, dan jika kau menerimanya, jangan mengecewakanku. Su Han terdiam. Jelaslah, jika dia mengambil pecahan ini, itu artinya dia telah berjanji kepada Geng Jin bahwa dia akan membunuh Jibril dan Dewa Pencipta. Oke, aku janji. Su Han mengangguk lalu mengumpulkan pecahan-pecahan itu. Hanya satu barang ini, dan kau berjanji padaku. Geng Jin tersenyum dan berkata, sepertinya benda ini memang sangat berguna untukmu. Kupikir kau akan meminta lebih banyak lagi. Keserakahan itu tak terpuaskan. Hal ini mungkin tak berguna bagi orang lain, tapi bagiku, ini tak ternilai harganya, kata Su Han. Mata Geng Jin berbinar. Apa kau kekurangan sumber daya? Dengan status dan kekuatan tempurmu, kau seharusnya tidak datang ke kota kekacauan. Rantai jiwa. Su Han berkata, istri guruku menyukai rantai jiwa itu dan berencana membelinya, tetapi dia menggunakannya sebagai hadiah duel. Aku tak punya pilihan selain ikut serta dalam duel itu. Tentu saja, kamu tidak salah. Aku memang kekurangan sumber daya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.